Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah hari ini saya bisa sharing lagi ke kalian. Setelah minggu kemarin saya utang ya, jadinya saya mau share tentang pedagogik lebih lanjut. But I'm gonna to tell you that I got influenza. Yeah, so I'm so insecure and worry about that. Ya, you know that di isu-isu corona seperti ini ternyata saya dapat influenza yang bener-bener demam, batuk, pilek. Ya, mau gimana? Takut banget dong karena ciri-cirinya corona sama flu itu kan katanya mirip dan hampir sama, but alhamdulillah I just got influenza, not COVID-19 ya. Semoga all of you here, all of my listener are healthy now. Semoga semuanya diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan tentunya rezeki yang melimpah. Oke, hari ini kita nggak akan bahas tentang COVID-19. Hari ini kita akan bahas materi SKB pedagogik. But before that, congratulations! Selamat untuk yang sudah tahu hasilnya karena diumumkan tanggal 22 sampai 23 Maret. Yang sudah tahu hasilnya dan lanjut SKB, congratulations. Semoga SKB-nya lancar dan kalian dimudahkan untuk dapat NIP. Untuk yang belum bisa lanjut SKB, don't worry, jangan patah semangat, tetap belajar terus dan jangan lupa selalu berdoa ya, karena apapun yang terjadi, it's about Allah decision ya, kehendak Allah. Mau kalian belajar kayak apapun, kalau belum rezeki ya belum, jadi gitu ya. Oke, dan lagi untuk yang semua teman-teman yang belum sempat saya kirimkan beberapa materi soal email ke email kalian, I'm sorry, I'm not do that. I cannot do that. Belum bisa kirim. Kalau bisa kalian ini aja, kalian email ke saya, say hey, atau langsung aja chat saya di email saya yang ini. Nah, kalian bisa chat dan say, Kak, saya mau materi SKB dong, atau kayak gitu. Nanti saya langsung bales satu persatu kalau yang seperti itu. Jadi saya nggak usah cari email satu-satu yang belum dikirim mana, yang sudah dikirim mana. Kadang saya juga kelewat gitu. Nanti kalau kalian butuh materinya, kalian bisa kirim atau chat di email saya yang ini. Oke, hari ini kita akan bahas materi SKB pedagogik. Pedagogik hari ini yang akan kita bahas adalah materi penilaian. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang berpengalaman tes SKB tahun kemarin cerita kalau ada soal matematikanya di soal SKB dia, but I'm not sure about that. Ya, karena kayaknya there's no mathematic question, nggak ada soal matematika. Cuman ketika saya tanya lebih dalam lagi, ternyata soal matematikanya bentuknya mencari median atau average ya, mungkin nilai rata-rata. Oh, berarti ini mungkin soalnya bentuknya adalah penilaian. Ada beberapa penilaian dan kalian harus mencari nilai akhir atau nilai rata-rata. Jadi hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas tentang penilaian. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja kita cek ke soalnya. Check it out. Kali ini memakan waktu yang lebih lama ya, kira-kira sekitar 20 menit. Karena kita harus benar-benar mengupas tuntas tentang penilaian. Jadi jangan di skip ya, biar kalian paham betul dan semoga SKB kalian lolos. Oke, ini dia soalnya. Oke, soal yang pertama mengenai penilaian ya, kita baca dulu soalnya. Berikut ini adalah data pengolahan nilai keterampilan siswa KD 4.2. Kinerja proses 66 dan 75. Berapakah skor akhir KD siswa tersebut? Kalian disuruh diminta untuk mencari skor akhirnya. Kira-kira berapa skor akhirnya? Coba kalian pikir dulu. A, B, C, atau D? Jawaban yang paling tepat di sini adalah A, 75. Perhatikan, kalau ada soal seperti ini jangan pernah kalian mencari nilai rata-rata ya, diingat. Kalau ada penilaian keterampilan siswa kinerja proses, ada dua nilai yang kalian butuhkan untuk mencari nilai atau skor akhirnya adalah ambil the best one, ambil yang terbaik. Di situ ada 66 dan 75. Berarti skor akhir KD 4.2 itu yang kalian dapatkan adalah 75. Ingat, ambil yang terbaik. Kenapa? Oke, ini penjelasannya. Nah, ini saya paparkan cara pengelolaan nilai keterampilan.
Yang namanya nilai keterampilan itu diperoleh dari hasil penilaian kinerja. Kinerja itu ada dua, proses dan produk. Ingat ya, penilaian kinerja itu hanya ada dua, proses dan produk. Berikutnya, nilai keterampilan berikutnya adalah proyek dan folio. Hasil penilaian dengan teknik kinerja dan proyek dirata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada skala 0 sampai 100. Kita lihat nih di sini. Ada KD 4.1 sampai KD 4.6. Untuk memperoleh nilai akhirnya nanti semua KD itu ditambahkan dibagi 6. Tapi sebelum itu tiap KD kita harus ambil nilai akhirnya juga ya. Kita lihat untuk KD 4.1. Karena ambil penilaiannya cuma 1, kinerjanya cuma 1, ya otomatis itu yang kita pakai nilainya. Nah, kita lihat kasus di KD 4.2. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh guru itu 2 kali, kinerja 2 dan kinerja 3. Kalau seperti ini berarti kita gunakan nilai terbaik. Kita lihat 1 KD yang dinilai lebih dari sekali dengan jenis penilaian yang sama, maka nilai akhirnya diambil nilai tertinggi. Jelas ya, jadi kalau di kasus ini diambil nilai yang tertinggi. Kalau kalian masih bingung, kita lanjut ke soal lagi aja ya, biar kalian tambah paham. Oke, ini dia latihan soal berikutnya. Ketika seorang guru melakukan penilaian KD 4.2 dengan menggunakan teknik kinerja proses dan kinerja produk dengan hasil sebagai berikut, 75 dan 65. Lalu, guru melakukan penilaian pada KD yang sama dengan menggunakan teknik portofolio. Hasilnya adalah 80. Maka nilai akhir siswa pada KD 42 adalah, silahkan dijawab dulu teman-teman. Oke, jawabannya kali ini adalah A, 77,5. Kenapa? Kita lihat. Di sini menggunakan dua teknik kinerja dan teknik portofolio. Jadi yang akan dijumlah dan dibagi dua hanyalah teknik kinerja dan teknik portofolio. Sekarang kita lihat di teknik kinerja ada dua nilai, 75 dan 65. Kita ambil yang terbaik yaitu 75. Silakan ditambahkan dengan 80 dan kalian bagi dua. Hasilnya adalah 77,5. Sudah jelas teman-teman? Oke, di sini saya akan menjelaskan macam-macam nilai ya, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang pertama, pengolahan nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu diperoleh dari mana sih? Yang pertama adalah hasil penilaian harian atau daily test. Yang kedua adalah penilaian tengah semester. Yang ketiga penilaian akhir semester. Dan yang keempat hasil penilaian akhir. Nah, HPA ini, hasil penilaian akhir ini didapat ketika kalian sudah merata-rata atau cari rata-rata antara penilaian harian, PTS, dan PAS. Jadi rata-rata baru kalian akan dapat yang namanya hasil penilaian akhir. Jelas? Berikutnya adalah pengolahan nilai sikap. Biasanya nilai sikap itu dinilai dengan yang pertama dengan kata-kata sangat baik, baik, cukup, atau kurang ya. Bisa excellent, good, seperti itu. Jadi kalau penilaian sikap ini menentukan anak naik kelas atau tidak ya. Kalau penilaiannya kurang ya jelas nanti anak tersebut tidak naik kelas. Karena nomor satu adalah karakter. Dan yang terakhir adalah pengolahan nilai keterampilan. Tadi sudah saya jelaskan tentang nilai keterampilan. Ini contoh tabel gimana cara kalian mendapatkan nilai akhir semester. Silahkan diamati teman-teman, gak beda jauh kok sama yang tadi saya jelaskan. Jangan lupa di pause dan diamati. Di soal berikutnya kita sudah tidak lagi menghitung tentang nilai ya, tapi masih ada kaitannya dengan penilaian. Oke, kita baca soalnya. Seorang pendidik akan melakukan penilaian pada keterampilan menyimak. Listen to the dialogues and answer the question. Maka deskripsi rubrik yang tepat yang digunakan adalah A. Correct answer and incorrect answer, B. Accurate grammar, C. Fluency, D. Performance. Kita harus lihat satu-satu ya. Kalau yang A itu berarti hukum pasti. Kalau yang B, accurate grammar, itu biasanya digunakan untuk writing, essay, atau speaking. Fluency jelas untuk speaking. Dan yang terakhir adalah performance. Performance itu biasanya untuk speaking atau untuk reading aloud. Karena di sini kata kuncinya adalah listen to the dialogue and answer the question, berarti kaitannya adalah dengan A.
correct answer and incorrect answer. Do you understand? Oke, next question. Indikatornya adalah diperdengarkan lingris. Siswa dapat melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang telah disediakan. Teknik penilaian dan aspek manakah yang cocok untuk indikator di atas? Indikatornya adalah diperdengarkan lagu, ya. Berarti sama kayak tadi, listen. Kalau kita meminta anak untuk listen the song, berarti anak nanti akan menyimak. Sebenarnya udah kelihatan ya jawabannya apa. Tekniknya adalah menyimak dan aspeknya adalah jawaban dan tulisan yang benar. Berarti jawabannya adalah A. Teknik menyimak, aspeknya jawaban dan tulisan yang benar. Itu dia jawabannya. Berikutnya adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek. Kecuali, kalian harus tahu yang dibutuhkan dalam penilaian proyek adalah yang pertama adalah pengelolaan. Apa sih pengelolaan? Ya, mengelola waktu, memilih topik, mencari informasi. Nah, ini nih jawaban B adalah tentang pengelolaan. Yang kedua adalah relevansi. Tahu dong, relevansi itu kaitan dengan mata pelajaran. Yang C, relevansi. Dan ketiga adalah keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya sendiri, nggak copy paste, bukan plagiat. Ya udah, karena di sini pertanyaannya adalah kecuali, berarti jawabannya jelas. A. Karya yang dikumpulkan sesuai dengan KD itu bukan pertimbangan dalam penilaian proyek. Ingat ya, ada 3 pertimbangannya. Oke, next question. Apabila tujuan penilaian pengetahuan adalah memfasilitasi penguasaan pengetahuan bila diberikan selama proses belajar, atau mengetahui pengetahuan bila diberikan pada akhir pembelajaran, maka teknik penilaian yang tepat yang bisa digunakan adalah A. Penugasan, B. Tes tertulis, C. Tes lisan, D. Tes portofolio. Di sini pertanyaannya adalah maka teknik penilaian yang tepat. Teknik penilaian itu bisa A atau D, penugasan atau portofolio. Tapi yang paling tepat di sini adalah penugasan. Karena penugasan itu adalah metode pemberian tugas dalam proses maupun di akhir pembelajaran dengan jalan memberikan tugas kepada siswa. Sedangkan kalau portofolio adalah penilaian kumpulan tugas-tugas siswa. Kalau tes tertulis dan tes lisan itu tidak masuk dalam teknik penilaian. Jadi kalau tes tertulis dan tes lisan adalah jenis atau bentuk-bentuk tes. Tahu kan? Oke, next. Pada pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan pendekatan scientific, instrumen penilaian harus dapat menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill. Hal-hal yang diujikan pada soal seperti ini adalah, ini sebenarnya nggak cuma pembelajaran bahasa Inggris aja ya, semua pembelajaran. Jadi yang namanya Higher Order Thinking Skill yang dikenal sebagai HOTS, orang yang HOTS itu biasanya kreatif, diingat-ingat ya. Ada kreatifnya, berarti jawabannya adalah A. Proses analisis, evaluasi, bahkan sampai kreatif. Nah, ini dia penjelasan lebih lanjutnya. Di sini saya akan menunjukkan piramida mulai dari level rendah. Level rendah itu ada mengaplikasikan, memahami, dan mengingat atau lower order thinking skill. Nah, HOTS-nya apa? Higher order thinking skill-nya adalah menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Yang perlu diingat, biasanya kalau sesuatu yang menghafal aja itu lower, tapi kalau sudah sampai kreasi berarti udah HOTS, higher. Nah, ini bentuk piramida lengkapnya mulai dari lower order thinking skill sampai higher order thinking skill. Kalian bisa pause teman-teman. Ini adalah bentuk soal dibedakan kedua yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan guru, maka butir soal tersebut dapat dicurigai kemungkinannya seperti berikut ini. Kecuali kata kuncinya di sini adalah tidak dapat membedakan. Kalau sebuah butir soal itu tidak bisa membedakan siswa yang sudah paham dan belum, biasanya yang terjadi adalah butir soal tersebut memiliki 2 jawaban yang benar atau kunci jawabannya tidak tepat. Atau bisa juga kompetensi yang diukur itu tidak jelas. Jadi butir soal tersebut tidak dapat membedakan kemampuan siswanya. Nah, karena berarti jawabannya jelas A.
Kenapa itu berfungsi? Butir soal dapat membedakan kemampuan siswa yang telah memahami dan yang belum memahami, ya. Jadi itu fungsi dari pengecoh. Sudah jelas kan teman-teman? Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah apabila seorang guru akan melakukan penilaian aspek tertentu secara kronologis terhadap peserta didik, maka penilai yang ini harusnya penilaian ya. Maka penilaian yang tepat yang bisa digunakan guru tersebut adalah titik-titik. Kata kunci di sini adalah penilaian tertentu secara kronologis. Kronologis itu kan berarti detail ya, nggak cuma sebentar. Berarti jawabannya jelas. Jawabannya adalah A, anecdotal record. Atau anecdotal record itu adalah catatan tentang kejadian khusus yang bertalian dengan masalah. Jadi bahasa simpelnya adalah pencatatan observasi secara kronologis. Diingat-ingat, bedanya sama observasi apa? Ya kalau observasi itu mungkin sekali, nanti lembar observasinya beda lagi, lembar kedua observasi. Tapi kalau anecdotal record itu dari beberapa observasi. Nih kita lihat, yang namanya penilaian sikap itu ada dua. Yang pertama utama, yang kedua adalah penunjang. Kalau utama itu maksudnya adalah observasi. Observasi bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran atau guru wali kelas. Kalau penunjang ada dua, yang pertama adalah penilaian antar teman atau peer assessment dan penilaian diri atau self assessment. Jadi tahu ya bedanya antara peer assessment, self assessment, observation, dan anecdotal record. Jawabannya adalah A. Jelas kan? Oke, kita ke soal terakhir teman-teman. Our last question is, penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan merupakan definisi penelaahan soal secara bla bla bla. Kata kuncinya adalah data empirik. Kalau ada kata kunci data empirik ya jelas jawabannya adalah kuantitatif. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Jadi yang namanya penelaahan butir soal itu ada dua. Yang pertama menggunakan analisis kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Bedanya apa sih? Kita jelaskan dulu mulai dari yang pertama yaitu analisis kuantitatif. Kuantitatif berarti penelaahan butir soal pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan, meliputi tingkat kesulitan, daya pembeda, dan distribusi jawaban siswa. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif apa? Analisis kualitatif adalah penelaahan butir soal atau analisis butir soal, dalam kurung ini di sini ada tes tertulis, perbuatan, sikap sebelum tes tersebut digunakan atau diujikan. Berarti analisis sebelum tes itu diujikan, ya. Sudah jelas teman-teman? Oke, cukup sekian soal latihan dari saya. Thanks for watching and don't forget to subscribe this channel. And see you on the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.